Menyiapkan hati kita untuk melanjutkan novena Roh Kudus pada hari yang kedua ini. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber sukacita mempersatukan kita supaya kita sehati dan sesuara memuji Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Umat beriman yang terkasih, kita memasuki novena Roh Kudus hari yang kedua. Mari bersama-sama kita menyatukan seluruh ketakutan, kecemasan, sekaligus harapan dan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur dan menyelenggarakan hidup kita. Bersama kita memohonkan karunia Roh Kudus agar hidup kita senantiasa dibimbing dan dituntun serta terarah pada Tuhan sendiri. Agar novena Roh Kudus kita ini berkenan kepada Tuhan, sadar akan kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus, kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menerima hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu, supaya kami selalu siap mengarahkan hidup seturut kehendak-Nya. Dan indahkanlah doa-doa yang kami sampaikan dalam nama Yesus Putra-Mu ini. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi bila penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa meraja sebagai Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah beberapa hari lamanya Paulus tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati para murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu.
Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku yang terkasih, semua yang mengikuti ibadat novena Roh Kudus ini. Saya yakin banyak dari kita telah melakukan aktivitas yang namanya meminta dan memohon. Jika kita mengalami kesulitan, kita tentu tidak minta pertolongan pada sembarang orang. Kita pasti hanya minta atau share pada orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, yang kita percayai dan kita yakin dapat menolong dan membantu kita. Betul ya? Jadi kita tidak meminta pada sembarang orang. Pada hari kedua novena Roh Kudus ini, Yesus dengan jelas mengatakan kepada kita, para murid dan saya serta Anda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, sesuai dengan pesan Yesus ini, mari pada novena hari yang kedua ini kita bersama mohon penuh iman dalam nama Yesus. Semoga Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita semua, agar iman, harapan, dan kasih kita akan Tuhan dikuatkan. Juga iman dan harapan serta kasih kita, terutama kasih kita kepada sesama, juga diteguhkan. Mari kita mohon agar seluruh anggota keluarga kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan berbagai penyakit, terutama virus corona ini. Mari kita mohon dalam nama Yesus agar pandemi corona ini segera berlalu dari muka bumi ini. Mari kita mohon dalam nama Yesus agar bumi ini senantiasa dipulihkan keutuhannya dan hidup berdampingan antar sesama umat manusia boleh berlangsung secara damai. Saudara dan saudariku, tetaplah semangat. Teruslah berdoa dengan penuh iman dalam nama Yesus. Salam sehat untuk kita semua dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak. Mari kita bersama berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui
bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kita sampaikan doa kita. Saudara-saudari, sebagaimana Kristus demikian para muridnya tidak mundur pada saat menghadapi penolakan, dan itu merupakan komitmen bagi pewartaan sabda supaya tercipta keselamatan dan kedamaian. Oleh karena itu mari kita mohon agar Tuhan mengutus Roh-Nya, yaitu sumber kekuatan. Kita menjawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga para misionaris yang mengalami kesulitan selalu didukung oleh doa dan sumbangan kami, sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanannya dengan tenang dan penuh kepercayaan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga para murid Kristus menyadari bahwa mereka adalah umat Allah yang dipanggil dan diutus untuk melaksanakan rencana keselamatan di dunia ini, walaupun harus banyak mengalami rintangan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang mengalami kesedihan karena kesusahan sehari-hari mengetahui bahwa melalui kematian mereka akan lahir kepada kehidupan Kristus yang bangkit, dan bahwa Roh Kudus menghantar mereka kepada sukacita yang penuh. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita, keluarga kita, komunitas kita kepada Tuhan sendiri, agar kita senantiasa dikuatkan. Terutama bersama kita berdoa penuh iman agar pandemi corona ini segera berlalu dari muka bumi. Ya Tuhan, meskipun kami telah menerima hidup baru dalam sakramen pembaptisan, namun kami seringkali merasa terdesak oleh kegelisahan di dunia yang tidak mengenal sukacita. Bantulah kami mampu membangun dunia baru yang mengarah kepada kehidupan rohani. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita satukan doa kita, permohonan kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, Kristus Tuhan kita telah diserahkan karena dosa kita dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan. Semoga Roh-Mu menjaga hidup kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Umat sekalian yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, tugas dan pekerjaan, niat-niat baik kita untuk di dalam Tuhan, anak-anak, mereka yang kita kasih dan kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara dan saudari umat sekalian yang terkasih, dengan ini novena Roh Kudus hari yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, Anda dan saya, kita semua diutus. Amin. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembu. Kau pandang para abdi